Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nur Indah, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas 4D. Pada kesempatan kali ini, saya mendapatkan tugas dari mata kuliah Manajemen Humas dan Layanan Publik dengan dosen pengampu Ibu Dr. Siti Raudatul Jannah, MPDI, dengan judul Standar Pelayanan Publik, Standar Operasional Prosedur di Lembaga Pendidikan MAN 2 Kota Malang. Langsung saja kita mulai. Nah, pada materi kali ini akan saya bagi 3 subbab. Yang pertama ada pelayanan publik, yang kedua ada SOP atau Standar Operasional Prosedur, yang ketiga ada MAN 2 Kota Malang, yang mana kita akan mengenal lebih jauh Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Malang. Baiklah, langsung saja kita mulai dari pelayanan publik. Dimulai dari pengertian standar pelayanan publik. Standar pelayanan publik adalah suatu tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari penyelenggara pelayanan kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. Selanjutnya, ada tujuan pelayanan publik. Segala sesuatu dalam pekerjaan tentu memiliki tujuan. Begitu pula dengan adanya pelayanan publik itu sendiri yang sudah pasti memiliki tujuan tertentu, yakni untuk mendorong tersusunnya standar pelayanan pada setiap unit pelayanan agar penyelenggaraan pelayanan dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya ada manfaat pelayanan publik. Sebenarnya ada banyak sekali manfaat dari pelayanan publik. Di sini saya mengambil 3 di antaranya. Yang pertama, memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa mereka mendapat pelayanan dalam kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan, memberi fokus pelayanan kepada pelanggan atau masyarakat. Yang kedua, melakukan perbaikan kinerja pelayanan publik. Yang ketiga, meningkatkan mutu pelayanan dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke SOP atau Standar Operasional Prosedur. Kita mulai dari pengertian SOP atau Standar Operasional Prosedur. Menurut Sailendra, SOP merupakan panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional organisasi atau perusahaan agar berjalan dengan lancar. Selanjutnya, menurut Cipto Atmoko, standar operasional prosedur merupakan suatu pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif, dan prosedural sesuai tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. Selanjutnya, di sini ada tujuan dan fungsi SOP. Tujuan dari SOP yaitu untuk menjelaskan perincian atau standar yang tetap mengenai aktivitas pekerjaan yang berulang-ulang yang diselenggarakan dalam suatu organisasi. Yang berikutnya yaitu fungsi, yakni mampu menjadikan arus kerja yang lebih baik, menjadi panduan untuk karyawan baru, penghematan biaya, memudahkan pengawasan, serta mengakibatkan koordinasi yang baik antara bagian-bagian yang berlainan dalam perusahaan. Selanjutnya adalah prinsip SOP. Di sini, prinsip standar operasional prosedur terdapat 5. Yang pertama, konsisten. Yang kedua, komitmen. Yang ketiga, perbaikan berkelanjutan. Yang keempat, mengikat. Yang kelima, terdokumentasi dengan baik. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan ke MAN 2 Kota Malang, yang mana kita akan mengenal lebih jauh bagaimana pelayanan dan standar operasional di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Malang ini. Nah, mari kita mulai. MAN 2 Kota Malang. Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Malang adalah lembaga pendidikan umum di tingkat menengah yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama dengan mempunyai keunggulan di bidang pemahaman agama Islam.
Selanjutnya di sini ada sejarah MAN 2 Kota Malang. Sejarah MAN 2 Kota Malang diawali pada tanggal 1 Agustus 1956, di mana MAN 2 Kota Malang ini berawal dari nama atau dikenal dengan nama PGAN Malang. Kemudian, pada tanggal 7 Januari 1992, menurut SK Menteri Agama nomor 42 tahun 1992, berganti menjadi nama MAN 3 Malang. Nah, di tahun berikutnya, pada tanggal 20 Februari 1998, menurut SK Dirjen Bimbaga Islam nomor E.PP4.00-6-Cap-17-A-1998, MAN 3 Malang terpilih menjadi salah satu MAN model di Indonesia. Nah, baru-baru ini, pada tanggal 1 Januari 2018, menurut KMA nomor 673 tahun 2016 tentang perubahan nama madrasah di Provinsi Jawa Timur, yang mana yang berawal dari MAN 3 Malang ini berubah nama menjadi MAN 2 Kota Malang. Nah, itulah sejarah singkat dari MAN 2 Kota Malang. Selanjutnya, di sini terdapat peta MAN 2 Kota Malang. Bisa kita lihat di sini ada gambaran Google Maps dan alamat. Alamatnya yaitu di Jalan Bandung, nomor 7, Penanggungan, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur, dengan kode pos 65113, dengan NPSN 205-80050. Selanjutnya, di sini terdapat data dan fakta MAN 2 Kota Malang, yang mana MAN 2 Kota Malang ini memiliki 1.127 peserta didik dengan 74 tenaga pendidik dan 45 tenaga kependidikan serta lebih dari 7.000 alumni. Nah, sekarang kita berbicara tentang pelayanan publik MAN 2 Kota Malang. Dikarenakan pandemi seperti ini, kita hanya bisa melakukan penelitian dan pengamatan melalui via internet, Google, dan sebagainya. Nah, di sini sumbernya berasal dari website resmi dari MAN 2 Kota Malang. Nah, dalam website resmi MAN 2 Kota Malang ini terdapat beberapa pelayanan-pelayanan yang diberikan kepada publik. Seperti ketika kita membuka website resmi dari MAN 2 Kota Malang, kita akan mendapatkan menu seperti ini. Tampilannya ada beberapa menu-menu yang bisa kita klik untuk mengetahui lebih lanjut tentang menu tersebut. Selanjutnya, di sini saya akan langsung membahas tentang program MAN 2 Kota Malang, di mana dari program madrasah itu ada beberapa program, di antaranya program unggulan, bidang kurikulum, bidang kesiswaan, bidang humas, bidang sarana dan prasarana, serta bidang kemasjidan. Nah, dalam program unggulan ini, terutama untuk program Olimpiade dan Riset, MAN 2 Kota Malang berpedoman pada salah satu firman Allah, yakni tentang berlomba-lomba dalam kebaikan, atau fastabiqul khairat, yang mana tujuannya yaitu menciptakan siswa berkarakter unggul, menguasai sains dan teknologi, berjiwa pemimpin, berjiwa sosial, berakhlakul karimah, kompetitif, kreatif, serta produktif. Nah, dalam program Olimpiade ini, MAN 2 Kota Malang menyediakan layanan siswa berprestasi sains, membangun lingkungan belajar, mewujudkan amanah pendidikan. Nah, selain itu terdapat Madu Manja atau MAN 2 Menjelajah Dunia, yang mana hal ini bertujuan untuk mewujudkan madrasah yang bertaraf atau terakreditasi internasional, yang mana beberapa programnya sebagai berikut. Yang pertama, membangun jaringan kolaborasi dan kemitraan antara MAN 2 Kota Malang dengan lembaga-lembaga pendidikan di luar negeri. Yang kedua, mengembangkan dan meningkatkan kemampuan bahasa asing melalui pembinaan klub-klub bahasa asing di madrasah. Yang ketiga, mempersiapkan peserta didik untuk menjadi bagian dari masyarakat dunia yang berprestasi
secara internasional. Selanjutnya, kita akan beralih ke sarana dan prasarana Mandua Kota Malang, di mana Mandua Kota Malang memiliki visi yaitu membangun sistem serta meningkatkan mutu sarana prasarana madrasah menuju standar nasional dan internasional. Kemudian, kita lihat misinya. Yang pertama, mengembangkan sistem dan manajemen madrasah yang berbasis penjaminan mutu. Yang kedua, menciptakan dan memelihara lingkungan yang sehat, kondusif, dan harmonis. Yang ketiga, mewujudkan madrasah yang memenuhi standar nasional pendidikan. Yang keempat, mewujudkan madrasah yang berorientasi pada standar internasional pendidikan. Selanjutnya, kita akan beralih ke informasi dan layanan Mandua Kota Malang. Dalam informasi dan layanan, bisa kita lihat beberapa menu yang disediakan, yaitu ada breaking news, seleksi PBDB, pendaftaran santri Ma'had Al-Qalam, pelayanan terpadu satu pintu, SOP madrasah, pengadaan barang dan jasa, Insanmat, info seputar Malang Raya. Nah, dalam informasi dan layanan ini terdapat pelayanan terpadu satu pintu, di mana Mandua Kota Malang menyediakan pelayanan seperti pengajuan penelitian dan kerjasama, rapor hasil belajar online, mutasi siswa, dan legalisir rapor dan ijazah. Yang mana beberapa pelayanan ini bisa diakses oleh publik. Selanjutnya, terdapat budaya Mandua Kota Malang. Mandua Kota Malang mengembangkan dan melaksanakan semua kegiatan baik akademik maupun non-akademik yang berorientasi pada terwujudnya budaya madrasah, yaitu 1. Akidah yang kuat, 2. Ibadah yang benar, 3. Akhlak karimah, yang keempat, disiplin dan mandiri. Nah, selanjutnya di sini bisa kita lihat sarana dan prasarana Mandua Kota Malang. Di sini kita bisa lihat terdapat ruang kelas yang bersih, nyaman, dan tertata dengan rapi. Yang kedua, ada perpustakaan, di mana perpustakaan ini akan membantu meningkatkan pengetahuan dan ilmu untuk para siswa di Mandua Kota Malang. Yang ketiga, ada Ma'had Al-Qalam. Yang terakhir, yaitu ada laboratorium dan lapangan, di mana hal ini bisa dimanfaatkan oleh para siswa untuk mengembangkan minat dan bakatnya selama berada di sekolah. Nah, selanjutnya di sini ada ulasan Mandua Kota Malang, yang mana ulasan ini diberikan dari beberapa masyarakat yang telah berkunjung ke sana atau sudah pernah menjadi siswa di sana. Artinya mereka sudah menjadi alumni atau beberapa orang tua yang menyekolahkan anaknya di Sekolah Mandua Kota Malang. Nah, sebenarnya ada banyak sekali ulasan-ulasan yang mengatakan bahwa Mandua Kota Malang ini merupakan salah satu madrasah unggulan yang memiliki lingkungan yang kondusif, fasilitas yang memadai, dan masih banyak lagi. Nah, di sini saya hanya mengambil beberapa sampel saja, yaitu kebanyakan mereka mengatakan bahwa Mandua Kota Malang ini memiliki lingkungan yang kondusif untuk para siswa agar belajar dengan nyaman dan tentram. Yang selanjutnya memiliki fasilitas yang memadai seperti toilet yang bersih, perpustakaan, buku-buku, lapangan, dan sebagainya. Kemudian siswa di Mandua Kota Malang ini tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki akhlak yang mulia. Selanjutnya, di Mandua Kota Malang ini juga dibantu oleh guru-guru yang mumpuni dalam bidangnya masing-masing. Kemudian juga banyak yang menyebutkan bahwa siswa-siswa di Mandua Kota Malang ini banyak siswa yang berprestasi. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton videonya. Semoga video ini bermanfaat dan memberikan informasi kepada teman-teman semuanya.
Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.